Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Puji Tuhan kalau pagi ini Tuhan masih memberikan hari yang baru ini bagi kita. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan doa kita di pagi ini. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 18, demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang mungkin terdengar sangat berat, namun sangat kaya makna rohaninya. Firman ini adalah merupakan perkataan Yesus kepada Petrus setelah kebangkitannya. Pada ayat ini Yesus mau menyampaikan bahwa kehidupan Petrus tidak akan selalu berada dalam kehendaknya sendiri, tetapi akan ada waktu ia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini, yaitu yang pertama, dari kekuatan diri ke penyerahan diri. Yesus berkata, ketika engkau masih muda, sebuah fase di mana seseorang merasa kuat, bebas, mampu mengatur hidupnya sendiri. Dan ini adalah gambaran kebanyakan dari hidup kita, terutama ketika segala sesuatu semakin berjalan lancar dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mengatakan bahwa akan datang masa di mana Petrus tidak lagi menentukan langkahnya sendiri. Ini bukan hanya tentang umur atau kekuatan secara fisik, tetapi ini tentang kedewasaan rohani, bahwa iman yang dewasa tidak lagi bergantung pada kekuatan pribadi, tetapi pada pimpinan Tuhan semata. Yang kedua yang akan kita lihat melalui nats ini adalah mengulurkan tangan, yang adalah merupakan simbol ketaatan. Yesus berkata, engkau akan mengulurkan tangan adalah tanda kesiapan untuk dipimpin. Ini menunjukkan bahwa Petrus akan sampai pada titik di mana ia berkata, Tuhan, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ketergantungan pada Tuhan, itulah yang mau diajarkan melalui bagian yang kedua ini. Dalam dunia yang sering mengajarkan kita supaya mandiri, sekarang firman Tuhan justru mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati terletak pada ketergantungan kita kepadanya. Yang ketiga, melalui nats ini kita diajarkan, ketika engkau menjadi tua, engkau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bahwa dibawa ke tempat yang tidak dikehendaki, bagian ini terasa sulit, tapi justru disinilah kekristenan kita menjadi nyata. Iman sejati diuji ketika kita bersedia mengikut Tuhan, bahkan saat jalannya berbeda dengan keinginan kita. Petrus pada akhirnya mati sebagai seorang martir. Ini benar-benar hidup dan mati dalam ketaatannya. Tapi kematian martir itu adalah bukti kasihnya kepada Yesus dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, apakah hari ini kita masih ingin mengendalikan arah hidup kita dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan? Apakah kita bersedia mengulurkan tangan kita, membiarkan Tuhan menuntun meskipun itu berat, karena harus keluar dari zona aman?
Tuhan Yesus tidak hanya memanggil Petrus untuk hidup dalam ketaatan, tetapi Dia memanggil kita, saya, dan saudara-saudara semuanya. Biarlah kita menjadi murid Yesus yang siap dipimpinnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginan Tuhan. Siap taat dan siap menyerahkan diri, sebab tangan Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun kita. Bahkan Dia pernah berkata dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 14 yang mengatakan, "Aku sendiri akan membimbing engkau dan membawa engkau ke dalam ketentraman kepadamu." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih sudah senantiasa memimpin kehidupan kami. Tangan-Mu senantiasa Tuhan terulur untuk kami boleh taat dalam pimpinan Tuhan, menuntun kehidupan kami kemanapun langkah-langkah hidup kami. Dan kami percaya ketika Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk boleh menuntun hidup kami, itu berarti kami mau dituntun sepenuhnya oleh Tuhan. Biarlah ya Bapa, dalam kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam ketaatan kami semakin mengenal dan mencintai Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.